Sudah, Bu. Udah? Iya, sudah Oke. merekam. Udah bisa untuk merekam. Eh, ya, bisa dibuka dulu, Bu, sambil perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Rusmita. Saya mengajar di SD UPT SD Negeri 017 Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Oke, di mengajarnya di tingkat apa nih, Bu Tingkat Rusmita? tingkat SD, Ibu. SD ya. Berarti Ibu pengangkatannya di bawah tahun 2015 itu ya? Iya, iya. Iya, anak satu ya. Tapi masih muda ya. Tidak juga, Bu. Saya karena biasa ngajar di kelas rendah, baru berapa tahun ini ngajar di kelas tinggi Jadi, jadi, karena gurunya sendiri. oh gitu, jadi awet. Iya, ngajar. Jadi sekarang ngajar di kelas berapa, Ibu? Sekarang kelas 1 sampai kelas 6 7 kelas. Oh, kelas 1 sampai kelas 6. Oh, banyak ya, Bu ya. Ya, Jadi gurunya sendiri. agak Guru ya, PAI-nya satu. ya, sendiri beberapa tahun ini. Oh iya. Satu kelas berapa orang tuh? Minimal 21. Oh Ini. iya. Berarti banyak juga ya. Hmm. Ada yang sampai satu Ah, ah. kelasnya 37, Bu. Oh iya. Banyak ya. Hmm. Oke. Lumayan juga ngajar 7 kelas ya, Bu ya. Iya. Eh, baik, Bu, kita mulai aja. Ya, Suara saya jelas, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas, Ibu. Oke. Di sini untuk ujian kompre kita mulai saja. Eh, Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan ujian kompre. Untuk penilaian itu terdiri atas 3 poin. Di sini kita akan menilai modul ajar dengan persentase 40%. Kemudian ada modul proyek P5 30% dan proposal PTK itu 30%. Ya. Jadi nanti di sini walaupun Ibu sudah mengupload tapi secara langsung juga kita bisa menilai apa yang Ibu upload itu melalui hasil ujian kompre pada siang hari ini. Oke, untuk pertanyaan pertama terkait dengan modul ajar yang Ibu buat, itu materinya apa, Bu? Materinya mengenal harokat. Mengenal harokat. Mengenal harokat itu untuk kelas berapa ya, Bu? Kelas 1. Kelas 1, Ibu. Untuk kelas, 1. oh kelas 1 ya. Iya, Hmm. mengenal harokat ya. Oke. Jadi modul ajar yang Ibu upload itu tentang mengenal harokat untuk materi ajar kelas 1. Ya, Yang berhubungan dengan materi saja Bu ya, tidak jauh-jauh. Itu ya. kira-kira teori belajar yang Ibu gunakan untuk melandasi penyusunan modul ajar itu apa Bu? Saya Ini kurikulumnya sudah kurikulum Merdeka. sudah 2 tahun ini semuanya seluruhnya, Bu. 2 tahun ini. Oke. Tahun kedua. Oke. Berarti ada teori belajar yang digunakan ya Bu untuk Iya. penyusunan modul ajar. Kan ada terkait kalau kita hubungkan dengan kurikulum Merdeka ada beberapa teori belajar. Kira-kira Ibu tahu Teori yang saya gunakan, teori belajar apa saja? teori belajar itu yang saya tahu, teori belajar behavioristik, kognitivistik, humanistik, baru Terus, struktivistik, baru sibertik. oke. Kalau untuk yang terkait dengan modul ajar yang Ibu bikin, Ibu Yang gunakan yang mana? saya bikin yang behavioristik karena behavioristik itu kan perubahan, Bu. Dari yang belum paham jadi paham. Misalnya eh, harokat harokat anak kelas 1 kan itu seperti menghafal gitu, Bu. Tapi kalau kelas 1 tiga, tiga macam harokat saja itu menghafal.
Jadi itu ke behavior ya. Kalau behavior Ya, itu biasanya kita kaitkan dengan apa ya, Bu? pemahaman, pemahaman anak dari yang belum paham menjadi paham. Pemahaman. Mm-mm. Oke. Kalau kita berbicara kognitif itu Masuk berbeda enggak, Bu, dengan behavior? kognitif, ya itu kok masuk juga Bu. Kognitif kan pengetahuan anak tentang gaya pikir Ah, anak, jadi gaya pikir anak. Ya jadi masuk juga. jadi lebih mendekati yang ke Ya, masuk juga. ya, Oke. Ibu bikin modul ajar, berarti di sana ada poin-poin ya, Bu, atau ya, susunan dari modul ajar ya. itu sendiri, Ibu lengkapi dengan apa saja yang ada di dalam modul ajar Ibu. Yang pertama identitas utama Bu tentang sekolah, identitas sekolah macam, nah, termasuk alokasi waktu, baru ATP, Ya, alur tujuan pembelajaran mm, yang diturunkan dari CP, baru ada ATP, oke. dari TP Bu, CP, TP, CP, CP, ya, TP, baru ATP, baru komponen awal. Komponen awal itu seperti pengetahuan anak awal. eh, Misalnya anak itu mm, sudah mengetahui belum huruf harokat tanda baca harokat tanda baca harokat sudah tahu belum sebelum pembelajaran tuh baru profil pelajar Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila karena berhubungan dengan kurikulum Merdeka sekarang ada tambahan profil pelajar Pancasila, baru sarana dan ya, prasarana. terus, Sarana dan prasarana itu kalau sekarang lebih kita ke ini ya Bu, tambah ke IT-nya. Kalau dulu mm, laptop Infokus, apa proyektor itu kan jarang dipakai, masih masih jarang. Kalau sekarang memang dituntut, anak pun lebih antusias kalau melihat itu. Baru tentang Ibu pakai itu. iya pakai, Pengenalan harakat Ibu pakai iya iya teknologi ya iya istilahnya. iya, anak Apa lebih tuh kenal. bentuknya, Bu? Ya, Bentuknya apa, Bu? Teknologi ben- yang digunakan? eh, ya bentuknya seperti lagu kan ada harokat lagu, cari di internet itu lagu. Mereka lebih cepat hafal, Ibu. Ah, ya. Heeh. Oke, ya, 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 betul. Baru masuk. Benar ya, jadi pakai lagu ya, Bu ya. Pakai lagu Terus, anak-anak, apalagi apalagi anak Ibu? kelas satu kan peralihan dari TK Bu. Jadi dia Oh, lebih iya, iya, senang. iya, oke. Heeh. Baru Ah, ah, ah. materi yang Gurunya pun harus kayak guru TK iya dikit ya. iya. Masih ada aura guru TK-nya gitu ya. Kita Oke, baru masuk materi terus, dari ajar, materi yang kita ah, ajarkan. Sebelum ya, angkat kan kita mengenalkan Asmaul Husna dulu. Baru nyanyi-nyanyi Asmaul Husna, baru oke. buat harokat. Baru masuk ke komponen inti, tujuan pembelajarannya apa dari TP itu. Pembelajaran dan Mm-mm. pemahaman bermakna. Al-Quran itu apa, nak? Seperti itulah misalnya. Baru pertanyaan Mm-mm. pemantik. Pertanyaan pemantik ini Ya, kan seperti asesmen awal kalau sekarang ya, Bu. Sekarang kan ada asesmen mm-mm. awal sekarang, diagnosis. Baru metode pembelajarannya itu tadi. Baru kegiatan pembelajarannya itu yang masuk kegiatan pembelajaran yang pertama pendahuluan, ya seperti biasa pendahuluan kepada anak itu kondisikan kelas dulu, kita mengkondisikan kelas bagaimana, bertanya tentang apa pertanyaan aktif, sehat atau tidak, baru berdoa. Ya seperti itu. Nah, baru masuk Oke. ke inti, inti pelajaran kegiatan inti Ya, kita untuk inti mungkin Ibu ada gunakan model atau bagaimana? inti saya sering eh, tanya jawab siswa itu aktif. Satu saya buat kelompok Bu, buat kelompok, kelompok. Eh, saya sering kalau untuk anak kelas satu itu saya suka dengan dia sendiri mau buat kelompok apa. Terserah dia mau buat kelompok namanya apa. Kadang dia lebih suka seperti itu. Ya Bu, memang ramai Bu. Ya namanya Oke. kelas satu ramai. Jadi bisa dikelompokkan juga Heeh, mereka ya. iya. Oke. Kira-kira bisa tidak diterapkan di sana kalau kurikulum mereka itu kan biasanya ada namanya PBL, PJBL gitu ya Bu ya. Bisa diterapkan ke mereka Bu untuk anak Bisa, kelas satu. bisa juga kalau Eh, untuk kalau Contohnya misalnya kalau kalau PBL, PBL itu kan siswa lebih berpikir aktif ya Bu berpikir ya apa PBL itu kan pemecahan masalah
Nah, Ah ya, oke. nah, Terus, baru kalau ya dia bisa jadi, menjawab pertanyaan itu dengan baik. Kalau PJBL itu kan project ya, Bu. Jadi anak itu dapat menghasilkan karya. kalau untuk materi terkait materi Ibu tadi gimana Di caranya? kalau PJBL itu saya kasih kertas itu biasanya sampai saya kasih kertas, baru silakan anak-anak buat huruf bacaan yang ada tanda bacanya yang kamu sukai. Nah, baru nanti seperti Hmm, kaligrafi gitu, saya suruh buat seperti kaligrafi, nanti diwarnai. Setelah itu nanti tempelkan ya, baru mereka akan menunjuk. Saya buat babu, saya buat bi, saya buat su, seperti itu. Ah, ramai memang, betul-betul kurikulum merdeka ya, Bu ya? memang ramai, ramai kelas. Ya, merdeka belajar. Oke, betul-betul. Ya, untuk anak kelas 1 ada LKPD-nya ya, Bu? Ini Ada, untuk ada Bu, khususnya ada. ada lembar kerja. Oke, berarti tetap dilengkapi dengan LKPD. Iya. Berarti sebelum belajar, sebelum masuk dalam kelas, kira-kira apa yang harus Ibu siapkan? Saya mempersiapkan yang pertama modul ajar, Ya, beserta terus? LKPD-nya, baru alatnya, alat-alat medianya yang harus saya bawa. Kadang saya bawa ini Bu, speaker yang dorong-dorong itu. Pokok memang harus, Mm-mm. ya memang ramai gitu. Itu yang saya persiapkan. Cuman lamanya Ya, kadang oke. mengkondisikan kelas. Kalau untuk anak kelas Iya, satu iya. apa di situ. Anak kelas 1 ya, Bu? Iya. Iya. Berarti di sana juga ada creative thinking tadi ya. Mm. Kalau kita hubungkan dengan yang bermuatan HOTS, kira-kira menurut Ibu bisa atau bagaimana? Alhamdulillah sejauh HOTS ini itu sendiri bisa. apa, Bu? Host itu kan berpikir Ya, HOTS itu kritis ya, sendiri. Bu. Berpikir kritis, berpikir Ya. tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi. Anak itu Mm-mm. berpikir tingkat tinggi. Untuk anak kelas 1 seperti apa tuh, Bu? Misalnya, saya awalnya kita buat soal cerita sedikit dulu, Bu. Supaya dia agak agak hening gitu kan. Nah, misalnya eh, kita sebut nama. Kalau untuk anak kelas 1 suka disebut nama. Nama mereka salah satunya. Nah, misalnya namanya Dewi. Dewi di rumah mempunyai Al-Quran. Selesai sholat maghrib, Dewi selalu membaca Al-Quran dengan ibunya. Nah, pertanyaannya baru setelah itu buat pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan apa yang akan kamu lakukan tentang apakah kamu apa yang akan kamu lakukan dengan Al-Quran? Nah, nanti mereka akan menjawab. Mereka kadang ada yang langsung mengaji, ada yang langsung ikro, kan ada yang belum sampai Al-Quran ya, Bu. Ya, Oh gitu. ada yang Oke. bercerita, ada yang malah bercerita seperti itu. Eh, Menilai HOTS itu Ibu pakai asesmen atau hanya kira-kira saja? Kalau host itu kan asesmennya Ada instrumennya? ada, Bu. Dia kan Ibu lengkapi dengan instrumen? iya, Seperti apa instrumen instrumennya, Bu? yang anak harus berpikir kritis itu misalnya instrumennya itu kalau host itu kan ada kalau host itu kalau kakak di KKU itu kan dia yang pertanyaan akhir ya Bu, yang C ya, C5, C56. Ya. Oke. Ah, ah. Baru itu baru saya anak itu kan nanti dikasih rentang nilai, dikasih rentang Bu. Misalnya dia kalau menjawab singkat, rentang nilainya kalau saya tidak rendah-rendah sih. Kalau kelas 1. Iya, iya. Heeh. Rentang Sesuai nilai, levelnya lah, Bu ya. sesuai Sesuai level. kelasnya. Iya, Ah, seperti itu. oke. Berarti ada instrumennya ya, Bu? Ada. Oke, ada rentang di sana. Oke, kemudian ini tentang perangkat pelajaran modul sudah selesai. Kita lanjut kepada proyek P5-nya. Mm-mm. Eh, Ibu membuat proyek modul P5. Iya, kami membuat. Mm-mm. Eh, apa saja yang ada di dalam modul itu, Bu? Tapi karena Rancangan untuk modul P5. P5 itu kan di sekolah kami P5 kami tahun ini gaya hidup berkelanjutan tentang Gaya hidup berkelanjutan. ah, ah, tentang Ada modul yang Ibu buat? ada Bu, ayo budayakan
kebersihan, tapi kami membuatnya secara bersama-sama karena kan itu gabungan antara guru mata pelajaran dan guru mata pelajaran lain kan masuk dia, Bu. Jadi kami buatnya Iya, bersama-sama. benar-benar. Heeh. Iya, apa saja yang ada di dalam modul tuh kira-kira urutannya, Bu? Yang pertama, yang pertama kami pendahuluan, Ya, terus pendahuluan. Tapi beda ya Bu kalau untuk guru agama itu kan tambah PPRA. enggak Bu, gini boleh. Boleh sih. Mm-mm. PPRA ya, Bu. Iya, Hmm. dia Nggak ditambah. maksudnya Ibu bisa membedakan nggak antara modul P5 dengan modul ajar biasa gitu yang Ibu Kalau buat? kalau P5 ini kalau kami kurang kurang lengkap daripada modul ajar biasa, Bu. Karena kami hanya Nah, ya, persiapan. kira-kira apa? Heeh, kami persiapan. Mm-mm. Ya maksudnya cuma persiapan, pelaksanaan, paling pertanyaan pemantik, baru tutup tugas untuk anak. Itu saja. Apa tuh, Bu? Kalau misalnya persiapan itu sebelum pertemuan kita peserta didik dikumpulkan dulu. Kami sama-sama dikumpulkan. Ya, terus? Ah, baru pelaksanaan guru menyiapkan proyeknya apa. Misalnya kami kan untuk kebersihan. Kebersihan itu kalau ya kebersihan itu apa yang harus disiapkan. Baru kalau kami kadang pakai ini Bu, pakai video untuk mengajarkan anak video Ya, kebersihan. Nah, itu awalnya. Nah, nanti anak itu di situ, apakah kelas kamu sudah seperti ini? Nanti ada yang udah Bu, ada yang belum Bu. Seperti itu kan dia melihat kami kasih contoh kan ini loh kelas yang bersih, ini kelas yang eh, lingkungan kelas oh, misalnya ya, seperti itu. ya. Ada asesmen penilaian, Bu, untuk P5-nya Ada Bu, masing-masing siswa. ada, ada Bu. Seperti apa itu, Bu? Asesmen penilaiannya itu siswa itu sudah rentang nilainya rentang nilainya ya antara 1, 2, 3, 4 aja. Siswa itu sudah misalnya sudah memahami kebersihan, belum Hmm. memahami, baru sudah mulai memahami, baru memahami dengan baik, baru memahami secara secara terus-menerus. Itu Ya. misalnya. Berarti memang sudah betul-betul kurikulum merdeka diterapkan di sana ya, Bu ya. Iya, oke. Terakhir yang ini selanjutnya tentang PTK-nya, Bu. Ada kemarin PT atau yang berhubungan dengan PPG-nya sendiri ada diminta untuk bikin PTK, Bu. Eh, udah ada sampai bab berapa? sudah baru bab 3, tapi saya baru pertama buat PTK, Ibu. Belum pernah. Tak apa-apa kan lebih kurang seperti mirip-mirip skripsi ya. Cuma Iya nanti sih. Ah, ya bedanya ada apa saja di yang Ibu bikin. Pertama, bab satunya apa gitu ya. Bab duanya apa gitu. bab Untuk satu itu rancangan pendahuluan. proposalnya. Nah, pendahuluan Ya, biasanya, Bu. terus. Pendahuluan itu ada latar Terus. belakang. Mm-mm. Di pendahuluan itu ada Terus. latar belakang, baru pembatasan pembatasan masalah. Ya, Soalnya baru pertama nggak begitu apa. terus. Terus setelah itu tujuan, tujuan, tujuan Ya, penelitian ya, Bu. Baru manfaat, ya. Terus. manfaat dari Mm, penelitian, baru landasan teori. itu bab duanya. Matut Terus. bab 2 ya, Bu, kajian teori. Ya, terus. Baru Ya. apalagi udah Bab lupa. tiganya. Bab 3-nya metode penelitian. Metode Oh, pen udah dikumpulkan ya, Bu ya, Udah, cuma tugasnya. lupa-lupa Cuma masih ingat berarti kan? Ya, sedikit. kalau di bab 3 itu ada apa aja, Bu? Bab 3 itu ada jenis penelitiannya apa aja, baru variabel, Terus, variabel penelitian, baru apa ya, Bu? Aduh, baru apa ya? Sumber ya, Bu. Sumber baru teknik, ya, baru teknik, teknik ya. penelitian. Ada metodologi penelitiannya, Bu? Metodologi penelitiannya ada sih. Eh, Ya. untuk langkah kerjanya atau step-stepnya Step-stepnya itu observasi, untuk PTK itu sendiri. Untuk observasi. PTK, ya, Nah, Ibu nah, melakukan apa dulu, kemudian apa? saya kurang paham, Ibu. Saya
namanya PTK itu tindakan kan gitu Bu Iya, ya. tindakan kelas, Ah, jadi penelitian apa ya? tindakan Ya, kelas. jadi apa yang Ibu lakukan kira-kira di kelas? Awalnya saya pahami dulu kelas ini apa, kenapa, baru kenapa kalau kita kan PAI, ya kenapa anak ini kurang Mm-mm. kurang minat gitu dalam Nah, pembelajaran ini, terus apa masalahnya itu. Baru ya terus kebetulan saya meneliti kelas 5 karena anak kelas 5 itu agak, ya. agak ini ya, bukannya campuran, kami banyak yang ini non muslim. Di kelas 5 itu banyak yang non muslim, Oh mungkin gitu. mungkin berpengaruh sih, mungkin. Ya ya. Terus Bu? Baru itu dari situ saya tanya, eh, ada saya tanya juga ke anak, kenapa kamu kurang kurang termotivasi, kurang apa gitu. Mm-mm. Terus Apa ya Bu? tindakannya seperti apa? Hmm, Itu baru analisis awal kan Bu? iya. Ah, tuh. Oh ya Bu. Kurang saya Ah, nanti boleh analisis. dilihat lagi ya Bu ya. Ya, ya. Ah Analisis ya. mungkin Bu. Analisis mungkin. Langsung analisis. Sil, Tidak sil, ada tindakan. tindakannya apa ya? Pengumpulan data ya Bu. Belum. Bagaimana caranya? Mengumpulkan data anak, seluruh anak Untuk untuk penelitian ini. ya maksudnya. Oke, itu sebelum atau sesudah? Sebelum. Nanti dilihat lagi ya Bu ya. Ya, ya, sebelum. Ah ya. Pada saat penelitiannya apa yang dilakukan? Hmm, pada saat penelitian itu ya masuk, Ini masuk kelas nih. ya, Kita masuk kelas. ya, Ah ya. masuk kelas. Baru eh, awalnya apa ya Bu? Ya, paling ini sih penelitiannya itu awalnya masuk. Setelah masuk ditanya tuh anak, ditanya kan Bu, pengumpulan data. Kebutuhan data anak, nama anak satu kelas kan, dia ininya satu kelas ya Bu. Yang mau Ah kita ini ya. kan semua kelas, Ya, karena satu nama-nama. kelas. Satu Nah, kelas. ya, baru semua anak kita kita data, baru hmm, nggak tahu sih Bu. Ya nanti lihat lagi Bu ya. Ya, iya, Oke, tapi udah dapat gambarannya kira-kira mau ngapa gitu ya. iya, iya Bu. Yang terakhir lagi nih Bu, Kompre. Yang terakhir ini tentang baca tulis Al-Quran. Ibu yang baca tulis Al-Quran. Di sini kami minta Ibu untuk membaca Al-Quran, tapi nanti pastikan bahwa semua tajwidnya bisa Ibu baca dengan lengkap ya Bu, tajwid dan lain sebagainya, makhrajnya dan pokoknya kita bisa nilai Ibu berapa dalam membaca Al-Quran. Mungkin Ibu bisa baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 Bu. Satu. Bisa buka Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون Ya. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Oke. Maaf ya Bu. Ya, ini Ibu sudah sediakan spidol sama ini Ya, agak cepat Bu ya waktu kita ya, udah ya mau Bu, ya Bu, habis. ya Bu, ya Bu. Spidol sama Ya, uh-uh, sudah. ya. Eh, Coba Ibu tuliskan inna a'toina kal kausar Bu. Ya, ya. Ayat 1 ya Bu. Inna ya a'toina kal kausar. Tidak bisa, jangan melihat Al-Quran ya Bu. Iya Bu. Kal, kal, kal. Seperti ini mungkin. Naikkan ke atas Bu. Geser ke kiri dikit Bu. Ah ya. Jangan terlalu dekat, agak jauh dikit. Ya, inna a'toina kal kausar. Oke. Ya Bu. Ya, mungkin cukup ya Bu. Udah selesai semua 3 poin kita tanyakan untuk kompre. Maaf Jadi ya Ibu. kedepannya mungkin ya kita sama-sama banyak belajar ya Bu ya. Heeh. Terima kasih Apalagi Ibu. uh, ya semoga kedepannya tetap sehat selalu Bu. Amin. Segala urusan dilancarkan dan anak-anak didik ya sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka mereka bisa berkreatif atau belajar Aktif. lebih baik ya Bu, lebih aktif, lebih baik sesuai dengan kemampuan mereka sehingga tetap tercapai tujuan pembelajaran itu. Oke, kita sudahi dengan hamdalah Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya bisa di stop dulu ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya,